Halo adik-adik, kembali lagi bersama Miss Putri. Pada video kita kali ini, kita akan belajar mengenai induksi matematika. Nah, mungkin adik-adik baru dengar kata induksi matematika, ya kan? Karena apa? Karena sebelumnya di SMP kalian belum diperkenalkan dengan materi ini. Nah, sebelum Miss menjelaskan tentang materi induksi matematika ini, Miss akan sedikit memberikan contoh penggunaan dari induksi matematika ini. Nah, induksi matematika ini nantinya akan berkaitan dengan bilangan asli. Nah, kalau bicara mengenai bilangan asli, Miss yakin kalian pasti tahu, ya kan? Dimana bilangan asli itu dimulai dari 1, 2 gitu kan? Itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, gitu kan? Dimana ini adalah himpunan bilangan asli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya. Jadi nanti induksi matematika ini akan sangat berkaitan dengan bilangan asli. Nah, sedikit contohnya. Misalnya gini adik-adik, kita dikasih bentuk penjumlahan gitu kan. Misalnya 1 itu kan sama dengan 1, ya kan? Kemudian 1 tambah 2 berapa? 3. Kemudian kita lanjut lagi, kita tambahin lagi sukunya. 1 tambah 2 tambah 3 6, ya kan? Lanjut, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 10. Nah, coba kita lanjut lagi, kita tambahin lagi sukunya. Kemungkinan kita di sini nanti akan menemukan pola, ya kan? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Berapa ini? 15, ya kan? Lanjut lagi, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Berapa ini? 15 tambah 6, 21. Nah, kalau bilangannya masih kecil-kecil seperti ini, mungkin bisa kita hitung secara manual, masih gampang ya kan, kita hitung satu-satu, kita jumlahkan satu-satu. Nah, kalau kita disuruh misalnya sampai 1000, sampai 1100, sampai 2000, coba gimana? Gak mungkin kan kita hitung satu-satu sampai 1000. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, sampai 1000. Sampai habis pun 17-an itu gak akan siap-siap kita hitung, ya kan? Nah, jadi seperti biasa kita di dalam matematika, kita akan berusaha mencari rumusnya. Gimana biar cepat, gimana biar tidak memakan waktu, gimana biar tidak pusing gitu kan. Kira-kira ada nggak sih rumusnya? Itu yang jadi pertanyaannya sekarang kan. Nah, coba kita lihat lagi yang ini. Kalau adik-adik perhatikan, coba kita lihat yang ini dulu. Si 3 ini kalau Miss buat jadi 1 tambah 2 dikali 2 per 2. Ini jadi berapa? 1 tambah 2, 3 dikali 2, 6 per 2, 3. Sama ya? Kemudian, kalau misalnya ini Miss buat menjadi 1 tambah 3 kali 3 per 2. Coba kita lihat. 1 tambah 3, 4 dikali 3, 12 dibagi 2, 6. Sama ya? Ternyata masih sama. Coba kita lihat lagi yang ini. 1 tambah 4 kali 4 per 2. Berapa hasilnya? 1 tambah 4, 5 kali 4, 20 dibagi 2, 10. Masih sama, ya kan? Kita lanjut. Ini 1 tambah 5 kali 5 per 2. Berapa hasilnya? 6 kali 5, 30 bagi 2, 15. Masih sama, mulai dari atas masih sama. Terakhir kita coba yang ini. 1 tambah 6 kali 6 per 2. 1 tambah 6, 7 kali 6, 42. 42 bagi 2, 21. Nah, masih benar. Benar semua dari atas, ya kan? Nah, setelah kita lihat-lihat yang ini, mulai dari atas sampai bawah, benar, sama jawabannya gitu kan. Berarti pola ini kayaknya benar nih, gitu kan. Tapi masih kayaknya, sepertinya belum tentu benar gitu. Jadi polanya gimana coba?
polanya itu kalau kita perhatikan dia mengambil dari, coba tengok ya, yang ini 1 tambah 2, ya kan, 1 tambah 3, 1 tambah 4, dia diambil dari sini. Ini 1 tambah 2, 1 tambah 2, ini 1 tambah 3, berarti 1 tambah 3, yang ini 1 tambah 4, 1 tambah 4, 1 tambah 5, 1 tambah 5 dari sini, ini 1 tambah 6, 1 tambah 6. Berarti kalau kita lihat-lihat, polanya itu berasal dari si angka paling awal ditambahkan si angka paling akhir dikalikan si angka akhirnya, ya kan, ini kan sama 3, 2, 3, 6, 4, 5, 6, ya kan, per 2. Itu pola yang udah kita dapat dari si contoh kita ini, ya kan. Nah, jadi kalau kita perhatikan ke angka 1, kita coba pola yang itu. Berarti 1, angka akhirnya juga 1, dikalikan dengan angka akhirnya juga 1 per 2. Berapa ini? 1 tambah 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 per 2, 1. Oh, ternyata benar. Benar semua dari atas sampai bawah, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya kita disuruh untuk mencoba sampai 10, gitu kan? Coba ya, 1 sampai 10. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Coba kita pakai pola yang kita dapat itu. Berarti angka awalnya ditambah angka akhirnya dikali angka akhirnya per 2. Berapa ini? 1 tambah 10, 11. Ini coba langsung kita bagikan aja biar gampang. Ini sisa 5, ya kan? 11 kali 5 berarti 55. Kalau kita pakai pola kita tadi, rumus kita tadi, kita dapat nilainya 55. Coba kita jumlahkan. Ini ke sini kan tadi udah 21 ya, dari sini kan. 21 tambah 7, 28. 28 tambah 8, 36. 36 tambah 9, 45. Ya kan? 45 tambah 10. Ternyata benar. Wah, benar semua dari atas sampai bawah, bahkan sampai 10 juga kita coba benar, ya kan? Nah, sekarang kira-kira kalau misalnya kita buat sampai 20, masih benar nggak sih? Kalau kita buat sampai 30, masih benar nggak sih? Kalau misalnya kita buat sampai 1000, sampai 1001, 1200, 3000, benar nggak sih? Nah, masih ada pertanyaan, kira-kira benar nggak sih? Ya kan? Jadi kalau misalnya kita tulis ulang yang ini, maka kita peroleh rumusnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah seterusnya tambah n itu adalah 1 tambah n dikalikan dengan n per 2. Ini dia tadi kan rumus yang kita peroleh dari si yang ini. Tapi rumus ini masih dalam tanda tanya, benar nggak sih? Gitu kan? Bisa kita pakai nggak sih untuk semua? Bisa kita pakai nggak sih untuk 1000, 2000, 2500 sampai seterusnya, gitu kan? Nah, disinilah peran atau tugas si induksi matematikanya, yaitu untuk membuktikan suatu pernyataan atau suatu rumusan yang seperti ini yang berkaitan dengan bilangan asli. Coba kita lihat, ini kan bilangan asli, bilangan asli, bilangan asli, bilangan asli, gitu kan? Jadi bilangan aslinya itu ada di si n-nya. Nah, kalau kita perhatikan ujung-ujungnya yang diganti terus, ya kan? Mau buat 7, 8, 100, 1000. Di sini yang dia diganti. Di sini kalau kita perhatikan, ya kan? Kalau yang depannya sampai sini tetap. Jadi untuk membuktikan pernyataan yang seperti ini, yang kita dapat ini tadi, disinilah kita gunakan induksi matematika. Jadi kalau kita tulis definisinya dari penjelasan Miss ini, jadi kalau kita tulis definisinya berdasarkan yang Miss jelaskan tadi, maka induksi matematika itu adalah suatu metode pembuktian
yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu rumus atau pernyataan matematika yang berkaitan dengan bilangan asli. Nah, ini dia definisinya. Nah, jadi intinya induksi matematika itu gunanya adalah untuk membuktikan. Kita harus buktikan dulu nih, benar atau enggak. Supaya apa? Supaya bisa kita pakai rumus yang ini gitu kan. Jadi kalaupun nanti kita disuruh mencari 1 sampai 1000, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 1000, kita langsung pakai aja rumus yang ini. Dengan catatan kita udah berhasil membuktikan bahwa ini benar gitu. Nah, sekarang gimana sih cara si induksi matematika ini bekerja untuk membuktikan ini? Pasti ada prinsipnya dong, ya kan? Sehingga sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu prinsip dari si induksi matematika. Supaya apa? Supaya kita tahu caranya, bagaimana cara membuktikan lewat induksi matematika. Kita masuk ke subtopik selanjutnya, yaitu prinsip induksi matematika. Nah, jadi prinsip induksi matematika atau cara pengerjaan dari induksi matematika itu ada 2. Yang pertama, dia masuk di langkah awal. Yang kedua, di langkah induksi, di mana langkah induksi ini juga nanti akan terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, langkah awal. Di langkah awal ini, kita harus menunjukkan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Kemudian langkah kedua yaitu langkah induksi. Nah, di langkah induksi ini ada 2 langkah. Yang pertama, kita harus asumsikan dulu si pernyataan benar untuk N sama dengan K. Nah, setelah kita asumsikan, maka harus kita buktikan atau tunjukkan bahwa si pernyataannya juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, 2 langkah ini yang perlu kita jalankan untuk membuktikan si pernyataan yang ini. Nah, jadi ketika si langkah ini sudah berhasil kita jalankan, maka bisa kita pastikan bahwasanya pernyataan atau rumus kita ini benar untuk semua bilangan asli. Jadi ketika kita disuruh mencari 1 tambah 2 tambah 3 sampai 1000, udah langsung bisa ini, langsung kita buat rumusnya biar kita nggak ribet. Tapi harus benar dulu yang ini, harus terjalankan dulu kedua langkah ini. Sehingga ketika kita masukkan N-nya 1, 2, 3, 4, 1000 di sini akan tetap benar. Akan tetap bisa, hasilnya akan tetap sama dengan yang kita jumlahkan 1 per 1, tidak akan beda. Kenapa, Miss? Kok bisa gitu kan? Karena kita udah buktikan pertama, di langkah awal kita udah menunjukkan bahwa si pernyataannya itu benar untuk N-nya 1. Nah, sekarang kita masuk ke cara menjalankan langkah-langkah ini.
kita ambil soal kita yang ini aja. Sekarang kita mau buktikan nih, ini benar nggak sih? Kalau benar berarti rumusnya udah bisa kita pergunakan nanti gitu kan. Coba kita masuk ke contoh, kita buktikan rumus yang udah kita dapat tadi ya. Satu tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah seterusnya tambah n. Rumusnya kita dapat tadi adalah 1 tambah n kali n per 2, ya kan? Kita masuk ke langkah yang pertama. Katanya, tunjukkan bahwa pernyataan benar untuk n sama dengan 1. Nah, berarti kita fokus ke n-nya aja. Kita harus tunjukkan bahwa kalau si n-nya 1, maka sebelah sini dan sebelah sini harus sama. Sehingga untuk n sama dengan 1, n sama dengan 1 tambah n kali n per 2. N-nya kan 1, berarti kita ganti semua n-nya menjadi 1. 1 tambah 1 kali 1 per 2. 1 sama dengan 1 tambah 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 per 2, 1. Ternyata benar, ya kan? Nah, langkah 1 udah selesai. Kemudian langkah 2. Kita asumsikan pernyataan benar untuk n sama dengan k. Nah, berarti di langkah ini kita hanya mengubah si n-nya menjadi k. Berarti kita fokus lagi ke sini, dia menjadi k sama dengan 1 tambah k kali k per 2. Oke, itu di langkah yang ini. Sekarang kita mau tunjukkan atau kita mau buktikan bahwa si pernyataannya juga benar untuk n sama dengan k tambah 1. Nah, caranya kita ganti semua n-nya dengan k tambah 1. Sama seperti ini. Kalau ini kita ganti semua n-nya dengan k, maka di sini kita ganti semua n-nya dengan k tambah 1. Kita tulis ulang. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah seterusnya sampai ini kita ganti menjadi k tambah 1. Itu sama dengan 1 tambah k tambah 1 tambah k tambah 1 per 2. Kita ke atas ya. Coba kita selesaikan yang bagian atas dulu. Ini kita tulis ulang. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah sampai seterusnya tambah k tambah 1. Kalau kita perhatikan ini kan 1 tambah k tambah 1 berarti k tambah 2. K tambah 2, k tambah 1 per 2, ya kan? Nah, sekarang logikanya gini. Kalau misalnya ada suku k tambah 1, maka pasti ada suku k tambah 1 kurang 1. Oke? Ulang. Misalnya gini, biar lebih sederhana. Ada angka 9, ya kan? Logikanya sebelum 9 pasti ada angka 8, gitu kan? Kalau misalnya ada angka 10, logikanya sebelum angka 10 pasti ada angka 9. Karena apa? Karena kita berbicara mengenai bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Sehingga kalau kita lihat ini k tambah 1. Berarti logikanya pasti ada angka k tambah 1 kurang 1. K tambah 1 kurang 1 berapa? Berarti itu k, ya kan? Sehingga bisa kita tulis 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah seterusnya tambah k tambah k tambah 1. Di sini kita tulis tetap k tambah 2, k
K tambah 1 per 2. Nah, si K ini adalah angka atau bilangan sebelum K tambah 1. Nah, kalau kita perhatikan yang ini adalah sama dengan asumsi kita di yang langkah kedua. Ini kan Miss tadi tidak tulis yang ininya, yang satunya. Ini kan PN-nya ini N-nya kita ganti jadi K tadi kan. Berarti ini yang adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah titik tambah K, N-nya kita ganti jadi K, ya kan? Sama dengan ini, N-nya juga kita ganti jadi K. Dia adalah 1 tambah K kali K per 2. Nah, ya kan? Coba kita perhatikan yang ini. Dia kan sama. Ya kan? Sehingga yang ini bisa kita ubah menjadi si ini. Karena apa? Karena dia sama. Ya kan? Sehingga kita buatlah yang ini, kita ganti dengan 1 tambah K kali K per 2. Tambah, ini kita tulis lagi K tambah 1. Sama dengan, kita tulis lagi yang ini. K tambah 2, K tambah 1 per 2. Nah, coba kita kerjakan yang ini. Ini kan bisa kita ubah ke bentuk pecahan per 2. Biar apa? Biar ini bisa kita jumlahkan, ya kan? Sehingga bisa kita buat menjadi 1 tambah K kali K per 2 tambah 2K tambah 1 per 2. Sama kan? Duanya coret, berarti sisa K tambah 1. Nah, ini tetap K tambah 2 K tambah 1 per 2. Nah, sekarang ini udah bisa kita jumlahkan. Berarti dia menjadi 1 tambah K kali K tambah 2 K plus 2, ya kan? Yang ini langsung kita kerjakan aja. Sama dengan K tambah 2 kali K tambah 1 per 2. Kedua ruas sama-sama kita kalikan dengan 2, sehingga pernya habis, ya kan? Sehingga kita peroleh bahwa 1 tambah K kali K tambah 2K tambah 2 itu sama dengan K tambah 2 kali K tambah 1. Sekarang ini kita kerjakan. 1 kali K, K kali K, K kuadrat tambah 2K tambah 2. Sekarang ini kita kerjakan. K kuadrat tambah K tambah 2K tambah 2, ya kan? Ini masih bisa kita sederhanakan. Diperoleh K kuadrat tambah K tambah 2K, 3K tambah 2 sama dengan ini. K kuadrat K tambah 2K tambah 3K tambah 2. Sehingga hasilnya sama. Sehingga terbuktilah bahwa rumus kita yang ini adalah benar. Sehingga rumus ini bisa kita pakai kalau misalnya kita disuruh mencari 1 tambah 2 tambah 3 sampai 1000. Itu dia prinsip induksi matematika. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di sini soalnya adalah buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk n bilangan asli, di mana pernyataannya adalah 3 tambah 9 tambah 13 tambah seterusnya tambah 4n kurang 1 sama dengan 2n kuadrat tambah n. Nah, kita mengerjakan dengan 3 langkah tadi. Yang pertama, kita tunjukkan bahwa pernyataan benar untuk n sama dengan 1. Nah, sehingga kita angkat yang ini, kita ubah semua n-nya menjadi 1. 4n kurang 1 sama dengan 2n kuadrat tambah n. Kita ubah n-nya menjadi 1. 4 kali 1 kurang 1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat tambah 1. 4
kurang 1, 3. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Benar untuk langkah pertama, ya kan? Langkah kedua, kita asumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K. Sehingga yang ini pernyataan kita ganti semua N-nya menjadi K. Sehingga kita peroleh pernyataannya menjadi 3 tambah 9 tambah 13 tambah seterusnya tambah 4K kurang 1 itu sama dengan 2K kuadrat tambah K. Oke, kita masuk ke langkah terakhir. Tunjukkan bahwa pernyataan juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, kita tulis lagi pernyataan yang ini, tapi N-nya kita ganti semua menjadi K tambah 1. Menjadi 3 tambah 9 tambah 13 tambah titik tambah ini. Berarti ini menjadi 4 kali K tambah 1 kurang 1 itu sama dengan 2 kali K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1. Nah, seperti yang Miss jelaskan di soal sebelumnya, kalau ada pernyataan seperti ini, di mana si N-nya adalah K tambah 1, berarti pasti ada bilangan sebelum si angka ini, yaitu si N sama dengan K, ya kan? Sehingga bisa kita tulis lagi menjadi 3 tambah 9 tambah 13 tambah titik tambah 4K kurang 1 tambah 4 kali K tambah 1 kurang 1. Ini sama dengan 2 kali K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1. Nah, kita perhatikan lagi yang ini. Ini yang Miss bilang tadi, gitu kan? Nah, ini sama dengan yang ini. Ya kan? Nah, berarti ini bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti yang di kanan ini. Sehingga 2K kuadrat tambah K tambah 4K tambah 1 kurang 1 itu sama dengan 2 kali K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1. Nah, kita kerjakan, kita pecahkan mereka. Kita peroleh 2K kuadrat tambah K tambah 4K tambah 4 kurang 1 itu sama dengan 2 kali ini. Kita pecahkan. K kuadrat tambah 2K tambah 1 tambah K tambah 1, ya kan? Ini ada yang bisa kita jumlahkan karena ada sejenis kan? Berarti ini kita peroleh 2K kuadrat tambah 5K tambah 3 sama dengan ini kita kalikan 2K kuadrat tambah 4K tambah 2 tambah K tambah 1 sehingga 2K kuadrat tambah 5K tambah 3 itu sama dengan 2K kuadrat, ini ke sini jadi 5K, ini ke sini jadi 3, sehingga dia adalah terbukti benar. Sehingga rumus ini adalah benar untuk N bilangan asli dengan pernyataan yang ini. Oke? Oke adik-adik, jadi untuk materi induksi matematika kita kali ini hanya sampai di sini, dan itu dulu untuk hari ini. See you besok.